Hoi Kance, selamat datang di channel aku. Kali ini aku nih bakalan bahas topik yang sangat berbeda nih. Ini adalah konten pertama yang aku buat yang berhubungan dengan hal-hal mistis gitu cuy. Bisa dibilang juga berhubungan dengan hal-hal kriminal. Jadi, mari kita kupas dan kita nikmati lalu kita cerna cuy. Oke, kali ini aku akan bahas sebuah cerita yang sangat menarik nih. Cerita ini aku ambil dari situs yang nanti bisa kalian cari sendiri cuy. Ini adalah sebuah cerita yang bernama Tikungan Ledokan Sawit. Lebih tepatnya, letak tikungan ini adalah di Jalan Wonosari, di Dusun Satu Gombang, di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, yang ada di Jawa Tengah. Menurut yang beredar, beberapa tahun silam, tikungan Ledokan Sawit ini atau sering disebut dengan tikungan Cilukba tikungan Cilukba ya jadi seperti itu, tikungan Cilukba. Jadi gini cuy, menurut warga sekitar yang berada di dekat lokasi tikungan tersebut, mereka tuh sering melihat penampakan kayak misalnya tuh keranda terbang gitu, kayak pocong gitu yang berkeliaran di sana gitu. Kemudian kayak kunti atau yang lainnya gitu. Jadi di tikungan itu tuh sering terjadi hal-hal penampakan kayak gitu. Apalagi tikungan ini tuh berada di dekat pemakaman gitu. Sebelah timurnya itu ada pemakaman, nggak jauh dari tikungan tersebut. Jadi ya setan-setan di sana tuh pada main ke sana gitu, di tikungan yang Cilukba gitu kan. Bahkan di pemakaman tersebut ya sering terjadi penampakan gitu deh. Kalau orang lewat gitu cuy ya, ya tiba-tiba gitu ada aja gitu di samping pemakaman itu ada aja yang nongol gitu. Entah itu lagi pocong berdiri gitu, kita ngelewat jadi itu kita sering lihat gitu. Ya jadi pokoknya wajar lah karena pemakaman itu kan dekat dengan tikungan tersebut, jadi wajar di tikungan itu tuh sering disinggahi, sering ada yang mewujudkan tampaknya di sana gitu. Itu hal yang wajar. Jadi cuy, semakin malam ini semakin kelihatan suasana itu semakin horor gitu kan. Itu di tikungan itu tuh nggak ada penerangan gitu kan, minim pencahayaan, jadi yang lewat pun juga orang cuma segelintir yang lewat ke sana, yang emang perlu banget lewat ke sana harus lewat ke sana. Jadi orang-orang tuh kebanyakan tuh was-was kalau ngelewatin tikungan Cilukba ini ya. Karena itu jadinya semakin menyeramkan kalau semakin malam gitu. Pernah nih aku mendengar cerita nih dari bisik-bisikan orang gitu, bisik-bisikan orang kalau warga di sana itu tuh pernah mencium bau-bau dupa gitu, mencium bau-bau kemenyan gitu kan, saat dia melintasi tikungan Cilukba itu. Nggak cuman bau dupa, nggak cuman bau kemenyan, kadang-kadang warga yang lewat di sana tuh mencium bau bunga-bungaan gitu, bunga-bunga melati gitu. Jadi kalau kita lewat ke sana gitu, kita tuh ngerasa merinding gitu. Apalagi itu kan tikungan tuh kayak gini ya, set gitu loh, kayak tikungan es gitu. Dan banyak juga yang percaya kalau di tikungan tersebut tuh memang sarangnya makhluk-makhluk gaib gitu ya, sarangnya makhluk-makhluk itu. Jadi di sana tuh kayak orang yang melewati tikungan itu terus dia kecelakaan gitu dan arwahnya gentayangan gitu, lalu dia bersarang di situ gitu. Itu misal salah satu contoh, karena di sana tuh sering terjadi kecelakaan yang membuat korbannya itu sampai meninggal gitu.
Dan kemudian tuh kan penghuni-penghuni makam tuh juga seneng berada di sana gitu. Jadi di tikungan itu tuh banyak yang mengisi adalah makhluk-makhluk dari makam tersebut dan para korban kecelakaan yang masih gentayangan gitu cuy. Kenapa di situ tuh terjadi sering kecelakaan gitu? Karena di sana tuh tikungan tuh sangat bedanya tuh sangat sulit gitu. Dan sedikit ekstrim, tikungannya itu sedikit ekstrim. Jadi ditambah lagi hal-hal yang mistis tersebut, apalagi kita melewatinya tuh di malam hari, kita dikagetkan dengan ciluk bannya si setan itu, maka si pengendara itu bakalan nggak fokus dan tabrakan, kecelakaan, mati dan jadi hantu. Jadi gitu teman-teman. Ini adalah sedikit cerita yang aku dapetin dari sebuah situs yang sangat ya dibilang menarik juga enggak sih. Ya biasa aja sih, horornya itu biasa aja, enggak horor-horor banget. Ya ini sebuah demi tuntutan konten aja sih. Jadi kalau lu kance gua, lu kance aku nih, subscribe channel ini, kembangkan channel ini dan semoga channel ini semakin maju ke depannya. Jadi intinya sih ini hanya tuntutan konten aja. Jangan lupa subscribe. Bye.